28 atau 29 baru memulai accounting karirnya lagi. Masih bisa nggak? Tentu saja masih bisa guys ya. Karena di umur 30-40 saja kalau kita mau mulai karir baru di Kanada itu masih ada kemungkinan. Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dan dalam video kali ini kita akan membahas mengenai kalau anak kita ini ingin menjadi atlet di Kanada, kira-kira ada masa depannya atau tidak nih? Nah, tentu saja kondisi kalau di Kanada ini akan berbeda sekali dengan kalau di Indonesia. Seperti kita ketahui, ya di Indonesia itu banyak orang tua yang agak concern kalau anaknya menjadi atlet. Karena bagi mereka pemikirannya itu, kalau jadi atlet itu nanti nggak ada masa depannya. Kan kita sudah lihat beberapa contoh kasus di Indonesia di mana ada beberapa atlet yang hari tuanya itu menjadi orang yang susah ya guys ya. Karena tidak adanya jaminan dari pemerintah. Memang itu menjadi sesuatu yang cukup mengkhawatirkan ya. Karena beberapa hal, contohnya ada beberapa atlet di Indonesia yang dulunya itu ketika lagi zaman jaya-jayanya mereka juga tidak mempunyai edukasi yang cukup baik. Sehingga mereka tidak bisa memanage keuangan mereka dengan baik di saat jaya ya. Seenggaknya diinvestasikan ya, jadinya mempunyai uang untuk masa depan. Lalu yang kedua, memang tidak adanya jaminan dari pemerintah seperti adanya uang pensiun di hari tua bagi para atlet, ataupun juga ada fasilitas kesehatan yang cukup memadai ya. Ya mungkin saat ini kebetulan sudah ada ya, ada yang namanya BPJS, tapi tentu saja kualitasnya juga masih cukup terbatas, bukan? Nah, gue akan bahas apa yang menjadi opini gue secara pribadi ya. Kembali lagi ingat guys, gue bukan agen tenaga kerja, gue bukan agen imigrasi ya, gue bukan agen asuransi juga. Gue hanya salah satu dari ribuan orang Indonesia yang ada di Kanada, dan gue hanya mau men-share apa yang menjadi opini gue secara pribadi. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, please subscribe, like, komen, dan bantu share. Oke? Oke guys, kalau misalkan seandainya anak kita nih ya, ketika sudah di Kanada, tiba-tiba dia ingin menjadi atlet. Nah, menjadi atlet di sini bukan berarti tidak mempunyai edukasi. Nah, contohnya kalau anak kita pengen menjadi seorang atlet basket di Kanada, bagaimana sih pathway-nya? Nah, tentu saja dari SMA dia sudah mungkin selain di high school-nya dia main basket, dia juga ikut klub ya, sama seperti di Indonesia. Lalu ketika university di sini, ada juga University League ya, ada liga universitas juga untuk anak kita bisa mengembangkan bakatnya di dunia basket. Ataupun kalau memang kita mempunyai dana, kita coba masukkan anak kita kuliah di Amerika. Karena di sana liga bola basket untuk university-nya jauh lebih maju lagi daripada Kanada ya. Tapi tentu saja kan nggak gampang ya untuk tembusnya. Seperti kita ketahui Amerika itu begitu populer sekali ya untuk olahraga basketnya ya. Nah, kenapa banyak di antara anak-anak kita yang tentu saja pengen menjadi seorang atlet? Karena tentu saja kalau bisa menjadi atlet NBA, ya bola basket, ataupun bisa menjadi atlet ice hockey, liganya di sini namanya NHL, itu bisa menghasilkan duit sampai jutaan dolar guys, selama masa jaya-jayanya ya menjadi atlet. Nah, tapi kan seperti yang kita ketahui, di sini itu persaingannya itu begitu ketat ya kan. Berapa banyak sih orang yang bisa nanti masuk NBA? Berapa banyak sih yang bisa masuk NHL? Nah, jadinya kita tentu saja pasti ada kekhawatiran ya. Anak kita nanti dari SMA, dari high school sudah ikut liga basket high school, university masuk liga bola basket university. Lalu apakah anak kita bisa menjadi seorang atlet profesional nantinya setelah lulus kuliahnya? Nah, di sini itu salah satu keunggulannya itu ialah seperti yang gue pernah jelaskan dalam video-video sebelumnya. Diskriminasi umur itu tidak terlalu kelihatan di sini guys ya. Dalam arti misalkan begini deh. Anak kita dari SMA udah hobinya basket. Lalu pas kuliah ikut University League bola basket. Lalu setelah itu dia coba-coba ya, main dulu di liga-liga yang kelas 2-nya dulu ya. Liga Ontario dulu, Liga Kanada, ataupun masuk Liga Amerika yang second league dulu ya. Nah, setelah beberapa tahun ternyata dia gagal nih ya. Nah, setelah dia gagal, apakah dia masih mempunyai masa depan? Tentu saja ya. Asumsi deh, ketika dia gagal itu dia sudah berumur 28 atau 29. Nah, kalau di Kanada, di umur 28 atau 29, toh dia sudah mempunyai bachelor degree dulu kan sebelumnya. Nah, dia tetap
kalau mau berkarir lagi, bisa. Misalkan sang anak itu tadinya ketika dia di university, dia main bola basket di Liga University sambil kuliah accounting. Nah, di umur 28 atau 29 baru memulai accounting karirnya lagi. Masih bisa nggak? Tentu saja masih bisa guys ya. Karena di umur 30-40 saja kalau kita mau mulai karir baru, di Kanada itu masih ada kemungkinan. Nah, jadinya misalkan nih, worst case scenario anak kita setelah beberapa tahun gagal menjadi atlet yang ngetop, masih bisa mengembangkan karirnya di bidang lainnya ya, nggak mengandalkan untuk menjadi atlet terus. Lalu yang kedua, misalkan si anak ya udah gagal menjadi atlet, tapi dia bisa mengembangkan dirinya menjadi seorang pelatih. Nah, pelatih kan bisa menjadi pelatih di university ataupun menjadi guru olahraga di high school ya. Nah, seperti kita ketahui guys, kalau bisa menjadi guru di Ontario atau di Kanada ini, itu gajinya gede loh guys ya. Nggak seperti di Indonesia, di sini tuh gaji guru itu gede-gede. Mereka juga bisa pakai mobil, bahkan beberapa guru gue pernah lihat pakai mobilnya juga Mercy atau BMW ya. Tapi kembali lagi inget ya, Mercy atau BMW di sini bukan sesuatu yang wah-wah banget sih ya. Yang membantu meringankan kekhawatiran kita itu ialah karena di Kanada itu ada yang namanya CPP, Canada Pension Plan. Seenggaknya si anak itu masih ada jaminan uang pensiun dari pemerintah. Jadi misalkan sang anak itu selama dia menjadi atlet dengan penghasilan yang pas-pasan, dia kan masih ada contribution ke Canada Pension Plan. Setelah beberapa tahun menjadi atlet, dia switch karir. Dia juga nanti bekerja dari awal lagi ya di karir yang lain, lalu dia ada contribution juga kan terhadap Canadian Pension Plan itu. Dan jadi seenggaknya hari tua itu masih ada uang pensiun dari pemerintah. Nah, itu kan cukup membantu ya untuk meringankan beban kekhawatiran kita sebagai orang tuanya. Karena kita tahu bahwa di hari tuanya ada uang tunjangan dari pemerintah. Lalu yang kedua juga kita akan pikirkan tentang kesehatannya. Nah, banyak orang yang menjadi atlet karena terlalu keras ya, diforsir ya fisiknya ketika masa mudanya kan. Hari tuanya itu menjadi lebih rentan ya terhadap sakit penyakit. Nah, di sini kan seperti kita ketahui, fasilitas kesehatan gratis dari pemerintahnya masih lumayan baik lah. Memang kondisinya saat ini ketika lagi COVID itu karena backlog yang parah dan kekurangan tenaga medis, akhirnya ya itulah lama banget ya proses mengantrinya kalau mau melakukan pemeriksaan kesehatan guys ya. Tapi harusnya ketika sebelum COVID ataupun nanti suatu saat kembali back to normal, harusnya akan lebih baik lah fasilitas kesehatan di Kanada. Menurut gua sih, kalau anak kita memang mempunyai bakat yang luar biasa di olahraga itu ya udah kita dukung aja dulu sementara. Toh di sini tuh seandainya dia suatu saat nanti gagal menjadi atlet, untuk berkarir lagi di bidang yang lain masih ada kesempatannya guys, masih ada masa depan ya. Dan yang kedua, toh masih ada jaminan uang pensiun dari pemerintah dan ada fasilitas kesehatan yang cukup baik. Mungkin ini adalah salah satu hal ya yang membuat Kanada ini bisa mempunyai banyak atlet yang cukup baik ya guys ya. Nah, seperti yang kita ketahui ya, Kanada ini memang kalau di Summer Olympic kelihatannya nggak jago guys ya. Medali emas yang didapatnya itu nggak banyak. Tapi kalau di Winter Olympic, kalian lihat sendiri deh ya. Banyak banget Kanada mendapat medali emas dan pernah beberapa kali menjadi juara Olimpik ya guys ya. Jadi kurang lebih seperti itu dulu pandangan gua guys. Terima kasih kalian sudah menonton video ini ya. Jika di antara kalian ada yang merasa opini gua ini kurang tepat, tolong tulis di komentar di bawah ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Stay safe and stay healthy, oke? Bye.